jurnal dengan judul Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Batik Maginda Tamanan Kabupaten Bondowoso dengan nama jurnal Pendidikan Ekonomi, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan nomor PISSN 19079990, nomor EISSN 25487175. Volume dan halamannya volume 13 nomor 1 dan halaman 123 sampai 128. Untuk tahunnya tahun 2019, untuk penulisnya ada 3. Yang pertama, Dewi Jayanti Mandasari, yang kedua Joko Widodo, dan yang ketiga Sutrisno Djaja. Untuk reviewernya ada 6, yaitu yang pertama Bagus Briliandita, yang kedua Rima Savitri, yang ketiga Rizka Ayu Fitriani, yang keempat Salma Naufal Adela, yang kelima Salsaya Sinta Maiseliandra, dan yang terakhir Siti Nur Khalifah. Untuk tanggalnya tanggal 16 Oktober 2021, untuk subjeknya pemilik UMKM Batik Maginda Tamanan Kabupaten Bondowoso. Untuk selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran UMKM Batik Maginda Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam mengembangkan usahanya. Latar belakang penelitian ini yaitu karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM khususnya industri kerajinan batik, yaitu permasalahan persaingan dalam memasarkan produknya. Salah satunya yang terjadi di UMKM Batik Maginda daerah Tamanan Kabupaten Bondowoso, di mana mereka harus bersaing dengan UMKM batik lainnya yang lebih lama berdiri dan juga memiliki pengalaman yang lebih baik. Namun menariknya, pemilik dan juga karyawan UMKM Batik Maginda ini memiliki usia di bawah 25 tahun dan pendidikan yang relatif rendah, sehingga mereka hanya mengetahui sedikit mengenai strategi pemasaran. Namun mereka dapat mengembangkan produknya meskipun dalam wilayah pasar lokal. Semakin kerasnya persaingan yang terjadi mengharuskan setiap UMKM tersebut memiliki strategi pemasaran untuk dapat menghadapi persaingan tersebut, apalagi kondisi persaingan yang semakin ketat seperti saat ini. Kemampuan ini dilakukan agar UMKM tersebut dapat merebut pangsa pasar. Keadaan ini tidak terkecuali akan dihadapi juga oleh UMKM Batik Maginda. Nah, berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti menyusun artikel ini dan memberikan judul mengenai strategi pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Batik Maginda Tanaman Bondowoso. Metode penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, yang diuraikan dengan subjek penelitian. Lalu untuk tempat menggunakan metode purposive area, di mana tempat sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu untuk informasi menggunakan metode purposive sample, di mana informasi utama berasal dari manajer UMKM Batik Maginda. Lalu jenis dan sumber data berupa data primer yang dilakukan secara wawancara dengan narasumber yang berkaitan. Untuk selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, yaitu ada 2, yang pertama wawancara dan yang kedua itu dokumentasi. Nah, wawancara di sini dilakukan dengan manajer UMKM Batik Maginda dan juga karyawannya sebagai informan tambahan. Lalu untuk dokumentasi yaitu berupa data-data tertulis mengenai jumlah karyawan, strategi pemasaran yang sedang dilakukan, dan juga profil dari UMKM Batik Maginda. Lalu selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Nah, analisis data ini ada 3. Yang pertama reduksi data, yang kedua display data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Masalah sendiri terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih persaingan pasar dalam memasarkan produk UMKM di Kabupaten Bondowoso. Yang kedua yaitu apakah strategi yang digunakan dalam memasarkan produk UMKM di Kabupaten Bondowoso dapat bersaing dengan produk yang lainnya. Awalnya UMKM Batik Bondowoso ini hanya mengeluarkan batik cap dan batik tulis. Namun seiring berjalannya waktu, UMKM Batik Bondowoso ini mengembangkan usahanya
dengan mengeluarkan batik semi dan batik abstrak. Nah, untuk strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Batik Bondowoso sendiri yaitu terdapat 4 strategi yang digunakan. Yang pertama strategi pasar, yang kedua strategi harga, dan yang ketiga strategi tempat, dan yang terakhir strategi promosi. Produknya sendiri, UMKM Batik Bondowoso melakukan peningkatan dari kualitas produksi sendiri, seperti tetap mempertahankan dari sisi kualitas bahan seperti kain, seperti pewarna dan alat pendukung bahan lainnya. Kemudian dari sisi strategi tempat, yaitu memilih tempat yang strategis yang bisa dijangkau oleh semua orang dan bertepatan di daerah perbatasan antara Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember. Strategi promosi yang dilakukan oleh UMKM Batik Bondowoso yaitu ada 2 cara. Yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Jika secara langsung, UMKM Batik Bondowoso ini mencari lokasi target untuk sistem penjualan atau sistem promosinya seperti pasar atau toko-toko yang berada di dekat Kabupaten Bondowoso sendiri. Sedangkan untuk secara tidak langsungnya melakukan promosi atau menawarkan produknya di media sosial seperti Facebook ataupun website. Nama Facebooknya sendiri yaitu Sanggar Batik Magenda, sedangkan nama website dari Batik Bondowoso ini yaitu batik magenda.com. Yang terakhir yaitu strategi harga. Dalam menentukan harga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapat sejumlah produk dan pelayanan yang baik. Pencapaian harga secara tepat dan kompetitif akan mempengaruhi keberhasilan suatu usaha tersebut. Nah, untuk kegiatannya dimulai dari segi harga, bahan baku, tingkat kerumitan dalam membatik, kualitas produk, daya beli konsumen, dan harga jual produk pesaing yang sejenis. Selain itu, strategi harga merupakan suatu hal yang harus benar-benar dipertimbangkan secara detail karena dengan harga-harga tertentu. Jawaban untuk rumusan masalah. Yang pertama, UMKM Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso selalu berusaha untuk meningkatkan penjualan produknya di pasar dengan melalui penguatan aspek promosi, iklan yang semakin efektif dan variatif sesuai target pasar. Iklan dan promosi merupakan aspek yang paling penting dalam suatu usaha karena melalui iklan dan promosi sebuah produk pada perusahaan tertentu akan lebih dikenal oleh konsumen. Batik Magenda dalam memasarkan produknya melalui situs jejaring sosial, Facebook, website, manual, dan event-event tertentu. Promosi yang digunakan oleh UMKM Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso cukup sederhana dengan cara promosi yang dilakukan. Selain dengan cara tersebut dalam mempromosikan produknya, Batik Magenda Tamanan saat ini menggunakan media sosial dalam mempromosikan produknya seperti Facebook, Sanggar Batik Magenda. Promosi melalui dunia maya selain murah juga sangat efektif membantu dalam memperkenalkan kepada masyarakat. Jawaban rumusan masalah yang kedua adalah strategi pemasarannya menggunakan strategi bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah market mix dalam memasarkan produknya, yaitu melalui beberapa strategi. Yang pertama strategi produksi, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM
Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam strategi pemasaran menerapkan atau menggunakan strategi bauran pemasaran atau yang dikenal dengan istilah marketing mix dalam memasarkan produknya, yaitu melalui strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Penentuan harga yang dilakukan oleh UMKM Batik Magenda mengacu pada kesulitan proses produksi dan bahan baku yang digunakan agar tercapai harga yang tepat. Selain itu, strategi promosi yang dilakukan adalah dengan penjualan perorangan, yaitu bertatapan langsung dengan konsumen, pengiklanan yaitu kartu nama, dan media sosial seperti blog, Facebook, dan WhatsApp. Yang ketiga adalah masalah terselesaikan apa belum. Dalam artikel ini tidak ada masalah yang belum terselesaikan karena berdasarkan rumusan masalah yang ada semua sudah terjawab dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ini adalah kelemahan dan kelebihan pada artikel. Yang pertama adalah kelemahan pada artikel. Kelemahan pada artikel tersebut yang pertama adalah pada artikel di atas secara keseluruhan yang menjadi kelemahan hanya di bagian penulisan saja. Kesalahan penulisan pada Batik Magenda seharusnya huruf B menggunakan huruf kapital dan kesalahan tanda baca. Seharusnya setelah kata usaha tidak perlu menggunakan tanda tanya. Yang kedua, artikel ini menggambarkan hasil penelitian secara deskriptif, kualitatif, tingkat keberhasilan strategi yang diterapkan tidak diukur dengan angka. Sifatnya subjektif sehingga belum tentu berhasil jika diterapkan di usaha lain dengan cara yang sama persis. Selanjutnya adalah kelebihan pada artikel. Yang pertama adalah abstrak dan pendahuluan sudah sangat jelas. Permasalahan yang diteliti terkait strategi pemasaran digambarkan dengan baik. Yang kedua, pada hasil penelitian ini data dan teori disampaikan dengan runtut sehingga memudahkan pembaca memahami penelitian terkait strategi pemasaran yang dilakukan UMKM Batik Magenda Tamanan. Yang ketiga, pada bagian pembahasan UMKM Batik Magenda Tamanan mulai dari tahap produksi, promosi, dan pendistribusian runtut dan mudah dipahami. Selanjutnya, referensi penelitian up to date. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok 2 mempunyai pendapat bahwa tidak ada data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang merupakan referensi up to date karena peneliti melakukan penelitian secara keseluruhan berasal atau bersumber dari buku. Saran untuk artikel. Saran untuk artikel sebaiknya tidak menggunakan pengulangan kalimat karena banyak kalimat yang memiliki makna yang sama sehingga kurang efektif dan baku. Yang kedua, susunan artikel seharusnya lengkap mulai dari abstrak dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sampai daftar pustaka. Hal ini berguna agar memudahkan pembaca memahami penjelasan lebih detail dari isi penelitian yang dilakukan.